Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustina Rahayu Hussein ingin mempresentasikan hukum dan politik pada perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada mata kuliah Politik Hukum. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, latar belakang terbentuknya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada zaman modern ini, perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan Indonesia sebagai negara yang mengharuskan membentuk peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Perkembangan teknologi ini dapat dimanfaatkan sebagai alat perdagangan yang berperan dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Agar terlaksananya pemanfaatan tersebut dan mencegah penyalahgunaan dalam bertransaksi, Presiden membuat undang-undang ini untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembentukan undang-undang ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Awal mula terbentuknya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pertama kali dibentuk pada tahun 2008, tepatnya pada tanggal 21 April 2008, yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono setelah melewati perjuangan reformasi. Terbentuknya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Saat dibentuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, pemerintah SBY berniat untuk melindungi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik di tengah meluasnya penggunaan internet dalam perekonomian nasional. Selanjutnya, undang-undang ini melakukan perubahan atau revisi. Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akhirnya disahkan oleh DPR berdasarkan pengajuan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, terdapat 7 poin perubahan mendasar yang diklaim akan menyelesaikan masalah seperti melindungi warga tak bersalah yang seringkali menjadi korban pasal karet pencemaran nama baik. Revisi undang-undang ini akhirnya disahkan pada 27 Oktober 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Poin penting yang terdapat dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang pertama, untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada ketentuan pasal 27 ayat 3 dengan ketentuan menambahkan penjelasan terkait istilah mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau memungkinkan informasi elektronik dapat diakses. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Dan menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah berupa delik aduan, bukan delik umum. Yang kedua, menurunkan ancaman pidana dengan ketentuan pengurangan ancaman pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun, serta penurunan denda dari paling banyak 1 miliar menjadi 750 juta. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan mengubah ketentuan pasal 31 ayat 4 yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam pengaturan pemerintah menjadi dalam undang-undang. Menambahkan ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 mengenai keberadaan informasi elektronik
dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Yang keempat, melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan 6 dengan ketentuan melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum acara pada KUHP, yaitu penggeledahan atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kini disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Penangkapan atau penahanan yang dulunya harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 kali 24 jam, kini disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Selanjutnya yang kelima, memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil pada pasal 43 ayat 5 dengan ketentuan kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi dan kewenangan meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi. Selanjutnya yang keenam, menambah ketentuan mengenai hak untuk dilupakan pada pasal 26. Poin ini terbagi atas dua hal. Yang pertama, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus konten informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang tersebut berdasarkan penetapan pengadilan. Dan setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan. Selanjutnya, yang ketujuh, memperkuat peran pemerintah dalam memeriksa perlindungan dari segala jenis gangguan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada pasal 40 dengan ketentuan pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang dinilai muatan yang dilarang. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Kajian politik hukum pada revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Masyarakat Indonesia saat ini merasa bahwa penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat mempersempit kebebasan dalam berpendapat, sehingga negara Indonesia yang dikatakan sebagai negara demokrasi tidak berjalan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang berbicara mengenai kebebasan. Kebebasan sendiri diatur atau dibahas pada Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menyatakan bangsa Indonesia. Artinya bahwa dalam kalimat tersebut menjelaskan kemerdekaan Indonesia ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan di sini bukan hanya diartikan sebagai kemerdekaan yang terlepas dari penjajahan, tetapi juga rakyat merdeka dalam segala aspek kehidupan, baik berupa kesejahteraan ekonomi, keamanan, dan aspek kehidupan yang lainnya. Merdeka juga diartikan sebagai bebas dalam menuntut apa yang menjadi hak rakyat. Salah satunya yaitu adalah kebebasan berpendapat. Yang kedua, Pancasila sebagai cita hukum bangsa juga pada hakikatnya menunjukkan kebebasan rakyat Indonesia dalam menentukan apa yang menjadi hak mereka sebagai bentuk kemerdekaan. Sila yang pertama mengartikan bahwa rakyat bebas memilih dalam menjalankan keyakinan mereka. Artinya setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing. Dan sila kedua menunjukkan kebebasan menjalankan negara demi kepentingan bersama yang disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat,
bangsa maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menunjukkan masyarakat bebas untuk memilih silaturahmi tanpa mengenal perbedaan yang dimiliki, yaitu perbedaan suku, adat, budaya, dan agama. Sila keempat menunjukkan bahwa perbedaan dalam suatu kerjasama dapat dijunjung tinggi dengan musyawarah sehingga terbentuklah masyarakat yang adil dan beradab. Selanjutnya, sila kelima menunjukkan sebagai warga negara, rakyat memiliki hak dan kewajiban. Hak untuk beragama, hak untuk kehidupan yang layak, dan tidak terjadi diskriminasi sosial. Selanjutnya, kebebasan sendiri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang berbunyi bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang merupakan bentuk perwujudan dari demokrasi. Selanjutnya, Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang mengizinkan warga Indonesia untuk menyampaikan gagasannya sekaligus memperoleh informasi. Dalam konstitusi dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, memberikan hak yang sama kepada warga Indonesia untuk mengeluarkan pikiran secara bebas sekaligus memperoleh perlindungan hukum. Dalam hukum internasional pasal 19 juga dijelaskan bahwa Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan melindungi kebebasan berpendapat yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas. Mengacu pada kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi saat ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami kemerosotan. Suharyanto, Kepala Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa terdapat penurunan aspek kebebasan sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2018. Kebebasan sipil yang dimaksud di sini mencakup kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Merujuk pada data Indeks Demokrasi tahun 2018, pencapaian indikator kebebasan sipil di Indonesia tidak hanya rendah pada tahun 2018, tetapi secara konsisten rendah selama 9 tahun pengukuran indeks demokrasi. Penurunan kebebasan berpendapat dan berekspresi ini juga dapat dilihat dari banyaknya kasus yang menyeret masyarakat terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini juga dijelaskan oleh Organisasi Pengawas Independen untuk Demokrasi dan Kebebasan atau Freedom House yang menyatakan bahwa status Indonesia turun menjadi setengah pada saat akhir masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014. Peringkat Indonesia dalam kebebasan internet turun dari posisi 41 pada tahun 2013 menjadi 42 pada tahun 2014. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Jokowi, indikator kebebasan sipil dari 34 pada tahun 2018 menjadi 32 pada tahun 2019. Sedangkan indikator
kebebasan berekspresi turun dari 12 pada tahun 2015 menjadi 11 pada tahun 2019. Dengan disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini kurang efektif untuk diterapkan disebabkan oleh meningkatnya kasus yang terjadi beberapa tahun terakhir. Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara dan Amnesty International menyatakan kasus kebebasan berekspresi yang terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik naik dari 74 kasus pada pemerintahan SBY, yaitu pada tahun 2009 sampai 2014, menjadi 233 kasus pada pemerintahan Jokowi, yaitu pada masa pemerintahan tahun 2014 sampai 2019. Hal ini juga dapat dilihat dari kasus pemidanaan terbanyak pada masa pemerintahan Joko Widodo yang awal jumlahnya 82 dari total kasus 241. Contoh kasus yang memuat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dialami oleh Ruslan Buton, mantan anggota TNI yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan tindak pidana penyebaran informasi yang dianggap menimbulkan rasa kebencian, menghina penguasa, atau menyebarkan berita bohong. Kasus ini bermula pada tanggal 8 Mei 2019, di mana Ruslan Buton mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia yang di dalamnya termuat sebuah kritikan berupa banyaknya masyarakat yang dibuat bingung atas peraturan-peraturan yang ditetapkan selama masa pemerintahan Jokowi tersebut. Dari hal ini, Ruslan Buton dijerat dengan Pasal 45A Ayat 2 Junto, Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 14 Ayat 1 dan 2, juga Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Pasal 207 KUHP. Contoh kasus selanjutnya yaitu dialami oleh Sri Rahayu, seorang ibu rumah tangga yang divonis penjara selama 1 tahun dan denda 20 juta pada Agustus 2017 karena dianggap telah menyebarkan berita bohong, menyesatkan, dan menghina Presiden Republik Indonesia Joko Widodo lewat unggahannya di Facebook. Pro kontra terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun beberapa masyarakat yang pro terhadap undang-undang ini dengan alasan bahwa semua kegiatan pengajuan harga, kontrak kerjasama, penagihan berbasis elektronik dapat dilindungi oleh hukum. Semua kiriman email ke klien yang terdokumentasi bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan hukum bila suatu waktu terjadi masalah dalam proses kerjasama. Kebijakan politik hukum dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini lebih ke arah membentuk bangsa yang beradab. Sedangkan beberapa masyarakat yang kontra terhadap undang-undang tersebut yaitu yang pertama, perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini membuat masyarakat akhirnya takut untuk mengeluarkan pendapat, di mana pendapat yang dikeluarkan oleh masyarakat ini dianggap sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pemerintah dengan sebuah kritikan agar diharapkan ke depannya pemerintah itu dapat bekerja atau bertanggung jawab lebih baik lagi. Dan adanya pasal-pasal yang dianggap rancu menjadikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini mudah disalahgunakan untuk kepentingan beberapa pihak.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.